dia mentok sampai awal, ya dia diem, dia nggak bisa digeser lagi. Atau ini juga dimentokkan sampai akhir, dia diem. Jadi seberapa besar kita menggeser adalah sampai awal dan sampai akhir. Tentunya dengan mengetahui ini nanti akan mempermudah kita nih dalam melakukan operasi pada file ini. Kalau sudah siang nanti ngomong-ngomong begini jadi seret gitu ya. Ada beban tersendiri karena lagi puasa. Kalau dari jauh kan agak susah nih, apa udah ke tepinya apa tidak kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya, Aji Permana Official yang selalu bersama, yang selalu mensupport, selalu mendukung channel kami ini. Apa kabar di kesempatan pagi hari ini, di suasana lepas sahur ini ya. Kembali saya pergunakan kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Karena suasananya masih fresh ya, suasananya juga ini juga belum imsak gitu, jadi masih bisa minum. Kalau sudah siang nanti ngomong-ngomong begini jadi seret gitu ya, ada beban tersendiri karena lagi puasa. Kita kembali berjumpa, dan sebelum kita beranjak untuk membahas tentang Adobe Audition, jangan lupa sebagaimana biasa bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa channel ini bermanfaat, mohon bisa dibagikan, di-share kepada teman-teman lainnya, terutama teman-teman yang pemula ya. Oke. Yang jelas rekan-rekan semuanya, kemarin pada sesi kedua ya, kita sudah sampai pada tahapan melakukan perekaman. Kita sudah berhasil kemarin merekam sebuah file audio ya, yang mana dicontohkan dengan suara saya kemarin. Saya sambil ngomong begini kita rekam lewat file diberi nama tes saja kemarin. Saya katakan kemarin bahwa apapun yang kita rekam ya, lebih baik kita cepat-cepat save dulu, kita simpan dulu ya, karena untuk menyelamatkan hasil kerja kita gitu, supaya jangan nantinya capek-capek rekaman tapi tidak tersimpan gitu. Dan ini kasus sering saya alami sendiri gitu ya, karena memang keasikan merekam terus lupa ya untuk men-save gitu. Padahal save ini penting untuk menyelamatkan data kita dulu ya, data mentahnya tadi yang saya masukkan tadi. Namun sebelum kita melakukan apa yang kita bisa lakukan pada grafik audio ini, tentunya kita sangat perlu tahu nih apa fungsi-fungsi daripada tombol-tombol yang ada di tampilan utama atau di layar utama daripada sebuah Adobe Audition. Kemarin saya sudah sampaikan secara singkat ya, namun tidak secara rinci ya. Jadi di mana di sini terdapat ada fitur transport, timingnya, zoomingnya, dan juga selection ya, dan menu-menu lainnya yang mudah-mudahan tentunya dengan mengetahui ini nanti akan mempermudah kita nih dalam melakukan operasi pada file ini. Sebelum kita melakukan operasi-operasi yang saya sebutkan tadi ya, operasi-operasi dasar apa yang bisa kita lakukan terhadap sebuah data audio seperti ini, oke, saya akan perjelas dulu ya tentang penggunaan perintah-perintah yang ada di bawah ya. Yang saya masukkan ini adalah yang di bawah sini. Nah, ini perintah-perintah yang transport, time, zoom, dan selection ya. Nah, fitur-fitur yang ada di sini. Oke, yang pertama kita menuju ke transport sini dulu ya. Ini ada beberapa tombol ya yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, untuk tombol ini kita sudah praktekkan pada kemarin ya, antara lain untuk mengisi nih ya. Ini untuk merekam suara kita dan menghasilkan grafik suara ini, data audio ini ya, berupa gelombang ini. Sebagiannya ya, antara lain ini stop ya. Kemudian ini untuk memplay, ini kita play. Nah, inilah bentuk grafik hasil daripada rekaman. Nah, jadi ini memplay, ini menstop, ini mempause. Jadi lambangnya lambang ikon-ikonnya ini ikon-ikon yang umum sudah ya. Kalau segi 4 seperti ini stop ya. Kalau segitiga kecil ke arah kanan ini untuk play. Kemudian untuk garis double ini pause ya. Nah, ini apa ini?
Kita letakkan saja cursor, kita tahu di sini ya, play from cursor to end of view. Nah, bedanya ya, antara play yang ini dengan play yang bertanda lingkaran ini, dikurung lingkaran ini, kalau ini adalah play from cursor to end of file, artinya dia memainkan dari awal cursor kita letakkan ini ke akhir daripada rekaman kita. Tapi kalau yang ini dia adalah memplay from cursor to end of view. Yang dimaksudkan dengan view itu adalah apabila kita memblok pada part tertentu. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya di sini yang kita blok, ya daerah sini yang dia mainkan oleh ini gitu loh. Nah, kalau ini dia memainkan secara keseluruhan dari awal cursor kita sampai akhir, ya, sampai rekaman waktu terakhir ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini play loving ya. Dia melakukan loving ya. Loving itu maksudnya pengulangan. Jadi kalau misalnya di sini kita tekan, dia akan melakukan loving ya. Misalnya nih ya, ini satu nih. Nah, kita love di sini. Nah, tuh kan? Ini dia melakukan love, pengulangan. Stop. Nah, itu. Kemudian ini go to beginning. Jadi dia pergi ke awal. Misalnya cursor kita dari sini, ya. Cursor kita di sini, kita ingin memindah dengan cepat ke awal rekaman, kita tekan ini. Nah, dia pindah. Nah, dia pindah nih ke awal nih, paling awal nih. Jadi kalau kita play, nah itu dari awal ya. Nah, kebalikannya ini ya, go to end of next marker, dia akan pindah ke terakhir. Nah, ini pindah ke terakhir sini, ini paling ujung. Jadi ini awal, ini akhir. Nah, jadi kalau ini dia ke awal sini, pindah ini tandanya kuning nih ya, segitiga kuning ini ada di awal. Kebalikannya ini dia ke akhir nih juga. Nah, ya kan. Kemudian ada tombol rewind. Rewind ini ya sama seperti kaset ya. Kalau mungkin teman-teman tahu ya. Kalau misalnya posisi cursor di sini kita mainkan ya. Kita rewind, ini kita mainkan ya. Sambil main nih bisa ya. Nih, kita tekan rewind. Nah, dia balik. Nah, kalau ini pas forward ya sama. Kebalikannya maju. Oke, kalau yang ini ya kita pindah ke time. Jadi time ini sebenarnya adalah posisi cursor ya. Posisi cursor ada di mana? Ada di menit keberapa? Ada di detik keberapa? Ini kalau kita pindah, nah dia pindah kan? Dia berada di menit kedua 23 detik gitu ya. Menit kedua di 23 detik di sini. Di sini pun ada juga sebenarnya bar waktunya nih ya. Dengan menit dan detik ya. Bahkan kalau sudah panjang nanti dia jadi jam gitu juga ya. Nah, ini untuk time. Jadi dia menandakan posisi cursor di mana? Di sini. Di menit ke 1:35 detik. Berikutnya ini zoom ya. Nah, kalau zoom ini namanya juga zoom ya. Zoom itu untuk mendekatkan, untuk menzoom ya, untuk mendekati lebih spesifik kepada rank daripada grafik audio yang dimaksud. Kalau ini kan sepanjangnya ya, dari awal sampai akhir. Kita bisa menzoom. Di sini macam-macam nih. Ada plus ya, zoom and horizontally ya. Zoom and horizontally. Jadi dia menzoom secara horizontal gitu ya. Ini kemudian ada juga zoom out full. Nah, ini full untuk melihat full seluruhnya dari awal hingga akhir. Kita praktekkan. Ini misalnya kita letakkan di sini. Kemudian kita zoom dengan ini, maka dia akan mendekat ke sini. Jadi daerah di sini makin sering kita pencet, dia makin memperlebar. Nah, tuh kan? Nah, jadi dia memperlebar. Makin kita jauhkan, dia begini. Dia kalau mendekatkan dia begini. Untuk lebih mendekatkan kita misalnya ingin menghilangkan ini misalnya. Nah, kalau dari jauh kan agak susah nih, apa udah ke tepinya apa tidak kan gitu. Apa sudah tepat di awalnya atau tidak. Tapi dengan zoom kita bisa melihat. Nah, sampai sepersekian
1/100 detik 1/1000 ini bisa dilihat. Jadi intinya bahwa dia menzoom untuk melakukan supaya lebih teliti lagi untuk ranknya gitu ya, apa yang akan kita lakukan nanti. Jadi sini zoom ini untuk melihat semuanya, dan ini yang lain juga sama ini ya. Nah, kalau ini zoom secara apa, vertikal. Nah, ini menzoom secara vertikal. Nah, zoom out semua. Oke, ini bisa dipraktekkan sendiri menzoomnya kemana. Oke. Nah ini kita berpindah ke view ini. Untuk view, oke. Nah ini untuk view ya. Ini tertulis di sini ada begin and length ya. Apa fungsi di sini? Ada dua kolom, selection dan view ya. Selection dan view. Oke. Untuk selection itu adalah yang kita select tadi, yang kita blok tadi. Nih, saya posisikan kursor ada di sini ya. Kursor ada di sini. Dia berada di detik ke 58.471. Jadi awalnya nih, beginnya ada di sini. Kita letakkan kursor ya. Kemudian misalnya kita select, kita blok tadi istilahnya juga. Nah, itu kan kelihatan dia berjalan itu end dan lengthnya. Jadi end ini menandakan akhir kursornya nih. Nah, ini adalah kalau begin ini posisi awal daripada seleksi kita, sementara end itu adalah akhir daripada seleksi kita. Jadi posisi yang berarsir putih ini yang kita select ini adalah berada di antara menit detik 58 sampai dengan 1 menit 38. Dengan kata lain, panjangnya yang kita select ini, lengthnya adalah 39 detik ya. Oke, itu teman-teman. Oke, paham ya. Jadi apapun yang kita select, dia akan masuk di sini waktunya. Nah, oke. Sedangkan view ini adalah gambaran dari seluruh yang kita lihat ini ya. Yang tampil pada layar ini ya. Nah, apa yang berpengaruh terhadap view ini? Ya, tentunya yang berpengaruh di sini adalah zoomnya. Ya, jadi coba kita lihat. Ini panjang keseluruhan kan 3 menit 33 detik. 3 menit 33 detik. Ya. Dari 0 sampai 3,33. Kalau kita zoom, dia nilainya berubah nih. Nah, tuh kan? Nah, kalau kita zoom dia berubah karena ini posisinya sudah beda nih. Ini di 1 menit 45 detik. Nah, jadi artinya bahwa view yang dimaksud di sini adalah panjang daripada dari yang kita lihat di sisi akhir ini, di sisi awal ini sampai ke sisi akhir, bukan ke akhir rekaman. Tapi apa yang bisa kita lihat, gitu. Apa yang terlihat oleh kita, apa yang bisa terlihat di layar. Sekedar informasi teman-teman semuanya, untuk zoom tadi ya, kita dengan fasilitas zoom ini juga kita bisa melakukan penggeseran dari view yang bisa kita lihat. Maksud saya begini, jadi tempelkan kursor di sini, dia akan berubah menjadi tangan. Kita tahan, kita tekan, ya kan? Nah, kita bisa menggeser ini. Nah, kita bisa menggeser ini ya, dengan zoom tadi. Ya. Kalau tidak terzoom, kenapa ini bisa bergeser? Karena ini di sebelah sini masih ada gitu loh. Karena ini bekas kita zoom tadi, kita hanya melihat sebahagian diantaranya yang kita perbesar gitu. Sementara di sisi kiri atau di sisi kanan sebelah sini ini masih ada nih grafiknya. Jadi dia bisa kita geser-geser. Nah, kalau udah dia mentok sampai awal ya dia diem, dia nggak bisa digeser lagi. Atau ini juga dimentokkan sampai akhir, dia diem gitu ya. Jadi seberapa besar kita menggeser adalah sampai awal dan sampai akhir dengan cara seperti ini ya. Kalau kita ingin menzoom sesuatu ya, misalnya kita di sini, oke, kita bisa geser, melakukan menggeser dengan seperti ini. Oke, dengan mengetahui tombol awal ini, fungsi-fungsi awal yang ada dalam tampilan sebuah Adobe Audition nanti akan memudahkan kita untuk melakukan operasi ya.
Oke, kayaknya sampai di sini dulu untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Sedikit demi sedikit kita belajar step by step untuk merekam audio ini. Habis ini nanti pada materi berikutnya kita akan lakukan operasi apa-apa yang bisa kita lakukan pada sebuah grafik audio ini ya. Kita bisa melakukan pemotongan, kita bisa melakukan penempelan, kita bisa melakukan pembersihan dan sebagainya. Itu akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Jangan lupa bagikan materi konten ini untuk teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkannya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, karena dukungan dari Anda sangat memotivasi kami untuk terus menghadirkan konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi kita semua teman-teman pemula di bidang audio ini. Kita sama-sama berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Haji Permana, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.